Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Hikmatul Fauziah akan menyampaikan materi tentang manajemen dan keterampilan peserta didik abad 21 serta kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru. Adapun konsep dasar manajemen peserta didik dengan pengertian serangkaian proses manajemen yang diterapkan pada peserta didik dari masuk hingga keluar dari sekolah. Adapun ruang lingkup konsep dasar manajemen peserta didik. Pertama, perencanaan peserta didik. Yang kedua, rekrutmen peserta didik. Yang ketiga, seleksi peserta didik. Yang keempat, penerimaan peserta didik atau sering disebut dengan PPDB. Yang kelima, orientasi peserta didik. Dan yang keenam, pembagian kelas. Yang ketujuh, pencatatan peserta didik. Yang ke-8, pembinaan, pengembangan atau pengelompokan ekstrakurikuler. Adapun yang ke-9, pembinaan kesiswaan, bimbingan ataupun pelatihan. Yang ke-10, evaluasi. Yang ke-11, kelulusan atau alumni. Dan yang ke-12, mutasi. Yang selanjutnya, keterampilan peserta didik pada abad 21. Pada abad 21, siswa dihadapkan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam segi kehidupan, termasuk dalam proses pembelajaran. Pada abad 21, siswa ditantang dengan adanya perkembangan teknologi, sehingga siswa harus memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya seperti dalam hal proses pembelajaran. Adapun bentuk pembelajaran keterampilan pada abad 21. Yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua, communication atau komunikasi. Seorang siswa dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Adapun yang ketiga, collaboration atau kerjasama. Dan yang keempat, creative thinking, di mana peserta didik harus berpikir kreatif. Adapun salah satu dari ruang lingkup konsep dasar manajemen pendidikan Islam adalah PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Mari simak apa itu PPDB. PPDB adalah proses pencarian atau penarikan pada calon pelamar yang mempunyai potensi atau berkualitas untuk dijadikan input sekolah dengan melihat potensi yang dimilikinya melalui proses seleksi yang dirancang dan ditetapkan oleh pihak sekolah atau lembaga pendidikan. Seleksi di sini bisa berupa seleksi berkas ataupun seleksi tes akademik. Adapun tujuan PPDB adalah memberikan layanan bagi anak usia sekolah atau lulusan untuk memasuki suatu pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. Adapun PPDB diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru TK, SD, SMP, SMA maupun SMK. Sekarang masa pandemi. Lalu, bagaimana keberlangsungan PPDB? Adapun PPDB sistem zonasi. Apa sih PPDB sistem zonasi itu? Bagaimana sistem zonasi itu berlangsung? Apakah ada pro kontra atas kebijakan sistem zonasi tersebut? Yuk simak materi selanjutnya. Dan adapun inovasi pada masa pandemi ini adalah dilakukannya PPDB secara online. PPDB online adalah inovasi sistem secara online yang dirancang untuk membantu sekolah maupun dinas pendidikan selama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi. PPDB online mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi selama proses PPDB dan juga mengurangi kesalahan dalam input data pendaftaran. PPDB online sebenarnya sudah ada sebelum masa pandemi, namun di masa pandemi saat ini PPDB online lah yang sangat efektif untuk dilakukan. Adapun sistem zonasi. Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal mereka.
Sistem zonasi diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, tepatnya pada pasal 16 ayat 1, yang berbunyi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Peraturan ini ditunjukkan agar tidak ada sekolah yang dianggap favorit dan non-favorit dan guna untuk pemerataan pendidikan. Dengan adanya kebijakan sistem zonasi menjadikan pro dan kontra masyarakat dengan adanya sistem tersebut. Adapun pendapat pro terhadap kebijakan sistem zonasi, yang pertama, mendorong pemerataan kualitas sekolah. Yang kedua, mengurangi jarak tempuh siswa dari sekolah. Yang ketiga, pemerataan peserta didik dari berbagai latar belakang. Adapun yang keempat, orang tua lebih mudah untuk mengontrol dan berkomunikasi dengan pihak sekolah atas pencapaian sang anak. Adapun yang terakhir, beberapa sekolah di daerah menjadi berkembang karena mendapatkan siswa yang memiliki kualitas yang beragam. Adapun pendapat kontra terhadap kebijakan sistem zonasi. Yang pertama, tidak semua kualitas sekolah dan pengajarannya sama di setiap daerah, yang menjadikan para orang tua resah karena ingin menyekolahkan anaknya pada sekolah yang kualitas dan sekolahnya baik dalam hal kualitas. Adapun yang kedua, keberadaan sekolah dan jumlah penduduk yang kurang merata. Ketiga, kemungkinan kecurangan untuk mengelabui domisili seperti mengubah kartu keluarga. Selanjutnya, terkesan membatasi pilihan siswa karena terhalang oleh zonasi. Yang terakhir, menjadi kekecewaan bagi siswa, di mana mereka telah berusaha untuk mendapatkan nilai terbaik untuk melanjutkan ke sekolah favorit, namun terhalang oleh sistem zonasi. Adapun solusi permasalahan sistem zonasi. Yang pertama, sebelum menerbitkan kebijakan, pemerintah perlu mempersiapkan dengan matang. Mensosialisasikan sistem zonasi harus dilakukan secara utuh agar pemerintah daerah dan masyarakat memahami kebijakan tersebut. Dan yang kedua, mempertimbangkan ketersediaan jumlah sekolah di setiap zona. Saat ini jumlah sekolah negeri antara satu wilayah dengan yang lainnya belum merata. Ada satu zona yang terdapat banyak sekolah negeri, tetapi zona lain kekurangan sekolah negeri. Oleh karena itu, pemerintah juga harus mengevaluasi kembali proyeksi lulusan sekolah. Dan yang ketiga, memperhatikan persepsi orang tua mengenai sekolah unggulan. Harus mulai diubah bahwa ke depan semua sekolah dengan predikat unggulan tidak ada lagi seiring berlakunya sistem zonasi. Sekian sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.